Penetapan Heru Anggara sebagai tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman MA9 kini digugat melalui pra-peradilan. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kapolres Cilegon AKBP Mertua Raja, Teripar Laut, Silitonga dan Kasat Reskrim Polres Cilegon, serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Serang, perkara tersebut tercatat dengan nomor 1 Pidana Pra-peradilan 2026 Pengadilan Negeri Serang. Gugatan itu mempersoalkan keabsahan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka yang dilakukan penyidik pada 26 Januari 2026. Langkah hukum tersebut ditempuh setelah tim penasihat hukum Heru Anggara mempelajari berkas perkara dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah milik Maman Suherman pada 16 Desember 2025. Dilansir dari kompas.com, hasil telah kuasa hukum menilai terdapat dasar hukum untuk menguji prosedur penetapan tersangka melalui pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan diajukan dengan berlandaskan ketentuan dalam KUHP serta keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 pengujian Undang-Undang Romawi 21 2014 yang mengatur soal kecukupan alat bukti permulaan. Dalam perkara tersebut, sidang lanjut dijadwalkan dengan agenda pencapaian jawaban dari pihak termohon. Pendampingan hukum terhadap Heru Anggara dilakukan karena yang bersangkutan tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan. Atas dasar itu, Lembaga Bantuan Hukum DPP FSP KEP memberikan bantuan hukum setelah melakukan koordinasi langsung dengan Heru Anggara yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim kuasa hukum menilai terdapat indikasi kuat adanya ketidaksahan dalam proses penetapan tersangka. Di sisi lain, Polres Cilegon menyatakan menghormati upaya hukum yang ditempuh tersangka melalui jalur pra-peradilan. Aparat kepolisian menegaskan bahwa pra-peradilan merupakan mekanisme untuk menguji aspek formil dan prosedural, bukan untuk menilai substansi atau pokok perkara pidana. Heru Anggara ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan kecocokan DNA korban pada pisau yang diduga digunakan pelaku. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 KUHP nomor 1 2023 tentang pembunuhan yang didahului tindak pidana lain berupa pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 30 ayat 1 Jungto pasal 78C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.